Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Zamroni dari SDN Penidon 1 yang biasa dipanggil dengan Ahmad Zamroni. Kali ini saya akan mendesiminasikan atau mensosialisasikan dari modul 1.4 budaya positif. Kali ini saya akan mendesiminasikan kepada seluruh guru-guru yang ada di SDN Penidon 1 dan juga teman-teman saya yang ada di gugus 3. Dan kali ini di pertemuan KKG saya akan mendesiminasikan kepada teman-teman kita bagaimana pentingnya budaya positif di lingkungan sekolah. Baiklah, mari kita dengarkan, mari kita simak tentang desiminasi saya di gugus dan SDN Penidon 1. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwwata illa billah. Ba'du. Dan hormati Ibu Kepala Sekolah, tentunya juga ada Bapak Kepala Sekolah, tapi ngapunten Pak Narko kalau repot latihan persiapan besok lomba. Yang saya hormati Bapak Ibu segugus 3, alhamdulillah hari ini kita bisa diberikan kesempatan untuk bermuajah bertatap muka dalam acara pertemuan rutin KKG, sekaligus nanti saya akan desiminasi atau sosialisasi tentang guru penggerak di modul 1.4. Salawat serta salam semoga selalu tersurahkan pada junjungan Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dari beliau di dunia wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Para Bapak Ibu yang kami hormati, yang pertama adalah kita akan membahas tentang sudah lama sekali kita tidak ada pertemuan KKG. Maka hari ini kita lihat saja pun gada tinggi ya kalender pendidikan buat ditelok ini yang jadi masalah kita. Oktober itu sudah KTS. KTS itu apa? Kegiatan tengah semester. Ya, artinya kegiatan tengah semester ini yang perlu kita sepakati. Kegiatan tengah semester bisa dilakukan dengan cara ulangan, bisa dengan cara kegiatan-kegiatan unjuk prestasi produk tentang siswa-siswa yang kita miliki. Baik itu gak ada. Jangan tekan ya. Ini ngantuk ya, baru kita ke permainan. Oke. Desiminasi modul 1.4 budaya positif. Ini saya ada pendidikan guru penggerak angkatan 5. Sudah 2 bulan saya mengikuti ini. Masih 4 bulan lagi, berarti Desember saya baru bisa mengikuti ujian akhir. Dari modul 1 ini saya barusan post test. Nilai saya luar biasa jelek. Saya kaget. Jawabannya hampir sama semua. Saya sarankan jenengan segera ikut aja guru penggerak.
siapapun boleh. Aturan pertama dulu dikatakan bahwasanya yang paling bermanfaat adalah PNS. Ternyata tidak. P3K jenengan lulus langsung diangkat kepala sekolah khusus SD. Itu manfaat yang kedua sebenarnya. Saya pengalaman saja mengikuti guru penggerak sama sekali tidak pikir masalah itu dulu ya. Justru saya itu ditelepon oleh Pak Nawar. Namelo ada di kelas lumayan 9 bulan. Justru yang beritahukan saya pertama kali 9 bulan di kita sinau. Mulai kalau saya panggil biasa sama teman ya, terlalu lama. Kita ambil manfaatnya saja. Loh, sampai itu kan sekarang mengikuti S2 kan, gak malah repot saya kira. Gak ada yang repot. Wes tok awak dhewe mesti iso. Deadline besok terakhir, saya baru mendaftar hari ini. Besok terakhir saya harus buat esai sebanyak 19 halaman. Ya. Saya tulis, saya ketik semuanya, saya jawab di LMS yang ada di PKB. Ternyata tahap 1 hampir semua lulus. Tahap 1 kecuali Pak Munawar malah gak lulus. Saya tidak paham. Ketika saya ditanya, paling dibagi Pak, saya nggak tahu. Ternyata setiap esai itu harus ditulis, intinya itu. Terus pokoknya diisi kabeh. Tak kelompok itu 19 halaman ternyata. Dan itu saya simpan jawaban itu. Kalau jenengan pengen ikut, saya kasih jawaban saya. Tapi nggak akan bisa sama karena itu adalah cerita pribadi. Kenapa saya tulis? Kesukaan saya mendaki, filosofi saya mendaki apa? Dari atas kelihatannya jangan sombong. Bocah cilik-cilik tuk ngisor. Ternyata kita itu tidak ada apa-apanya kalau dilihat dari bawah. Orang kita popo sawangne mantri ning dhuwur. Tapi kan kita tidak terlihat. Itu saya jadikan jawaban. Beda-beda kan. Ini menjadikan tahap 2 yang lulus itu saya masih ingat Pak Aris Jatimulyo ya. Terus dari Kepaku dia yang Jatimulyo. Terus dengan Sumur Jalan 1 itu Gus siapa itu saya boten. Yang 1 ada. Terus ada lagi ada 4 kalau nggak salah. Ya dengan Bu Sriati. Tahap 2 itu adalah wawancara dan juga praktek mengajar hanya 10 menit. Saya sudah buat slide. Untuk mengajar, medianya saya sudah buat. Baru besok mau praktek ditelepon sama Bu Sriati, Mas ojo nggawe PPT kalau mengajar. 1 ketika jenengan disoting itu pakai Zoom meeting langsung kita ngajar, itu tidak kelihatan sama sekali dan pasti sampai tidak akan lolos. Karena media pembelajarannya harus seperti ini. Malam-malam langsung saya ke toko beli kertas plano, tempel semuanya. Sudah sampai jam 12 besok langsung ngajar 10 menit. Intinya 1 ngajarnya. Jenengan ada pembukaan, inti, penutup. Ketika sudah 10 menit langsung kita ditanya tentang pembelajaran itu. Tadi pakai metode apa? Kelemahannya apa, kelebihannya apa, assessmentnya tadi pakai apa, sudah itu aja. Setelah itu mau saya ngajar ya biasa saja. Malah saya ditanya, wah ini seperti biasa ngarep kamera. Ya saya artis Pak. Artis mana? Saya itu YouTube saya. Ini artis di YouTube Pak, tapi subscribe saya itu sangat sedikit. Tolong dibantu Pak. Baru 700 belum sampai 1000 untuk bayaran biasa. Oke, yang kedua wawancara Bu Sriati lari ke SMA 1
Karena apa? Butuh yang namanya lab. Di sana antri beberapa orang, termasuk guru-guru SMA 1. Di sana syutingnya beneran pakai kamera beneran. Saya pulang, baru itu saya di sekolah saya pulang, izin pulang. Pulang ya di dalam kamar saya, pakai HP saya, pakai laptop, wawancara. Wawancara saya tanya, wawancaranya Bu Sri ini pakai apa Bu? Ilegal. Dulu kita menulis esai. Esai itu pelajari Bu, ya sekolah saya aman. Padahal kalimat saya sendiri. Iya. Ditanyakan persis tentang itu. Apa yang dikejar saya ternyata berbeda dengan Bu Sriati. Karena saya tulis sebagai ketua KKG, yoiku Pak, nek sampeyan punya anak buah yang bandel, mau apa no? Saya ditanya dua dosen itu. Ya, saya ajak ngopi Pak. Terus nanti saya ajak ngomong, artinya kita terbuka. Yaitu permasalahannya apa? Kita tidak menjudge seseorang itu dengan satu sumber saja, tetapi dengan sumber yang lain. Itu baru. Sebelum akhirnya hanya saya lolos. Ya kaget. Bu Sriati yang muring-muring. Aku gak lulus kena opo. Saya ya nggak tahu Bu, ini apa namanya dari sana. Akhirnya kita diskusi, beliau mengikuti CGP ke-7. Saya nggak tahu yang 7 ini siapa saja. Yang saya tahu Pak Munawar juga ikut lagi dan lolos lagi. Mungkin itu sedikit tentang guru penggerak. Manfaatnya sangat banyak. Monggo yang mau, yang belum silahkan mendaftar dan mengikuti. Terutama yang masih muda-muda. Kalau mungkin Bapak Ibu Kepala Sekolah lebih baiknya ikut ke PP-nya, pengajar praktik. Itu yang nanti mengawasi kita dalam praktik di lapangan. Di Plumpang pengajar praktiknya itu dari guru SMP 3 Plumpang, Pak Mahdum. Gurunya Dwi kalau nggak salah. Katanya guru idola. Ya. Oke, saya lanjutkan ke yang pertama. Tentang designasi modul 1.4 ini, budaya positif. Kita akan berbicara tentang budaya positif. Budaya positif yang ada di kelas kita, apa yang harus kita lakukan. Nanti agendanya mestinya pembukaan 10 menit tadi, review. Dan ini diskusi kelompok, saya masukkan ke materi saja. Tidak perlu banyak-banyak, terus langsung penutupan. Sebelum itu, monggo kita ice breaking dulu. Jangan masuk join myquiz.com. Sudah masuk tadi wifi-nya. Sampun ya. Jangan tulis join myquiz.com. Kayaknya agak panas. Jadi rodok ngantuk, ketimbang ngantuk, ayo kita join apa quiz. Sampun. Ini yang kodenya 794079. Sampun Buria. Ya, itu baru join dulu ya. Apakah sudah dimasukkan kodenya? 794074. Kita di sini akan bermain tentang kelihatannya mudah. Kata baku dan tidak baku. Kata baku dan tidak baku itu kelihatannya mudah ya. Apakah sudah semuanya? Kalau sudah, saya mulai. Ini guys. Sudah, namanya tulis nama panggilan boleh. Ditulis Mama Zildan juga boleh. Ditulis Umi juga boleh.
Disamping adanya jajan pasar ngapunten. Sampun saya mulai. Belum masuk. Apa punya saya? Benar. Sudah masuk. Ada Ibu Pak Isah itu apa? Oh Pak Isah. Oke, kalau lagi ya. Oke. Selamat menikmati kata bagus dan tidak bagus. Salah. Kayaknya seru untuk anak-anak juga ya. Pak Kusno memimpin di peringkat 1 di tim ST. Salah. Di peringkat 3 akan mengejar ST dengan poin 3.780. Nah, ini ada yang berdoa mengejar sekarang di posisi ketiga. Tidak bagus. Masih nomor 1 luar biasa. Kosa kata keren. Betul. Bu Esti jadi peringkat 1 luar biasa keren. Itu bonus bisa pilih salah satu. Semakin cepat jenengan menjawab, poinnya semakin tinggi. Itu intinya. Kalau ini berarti dapat bonus pilih salah satu. Nah, itu pengumpulan dari pertanyaan yang belum.
juara 1 mendapatkan hadiah dari saya. Ada dia karya saya pertama, buku saya. Doa ini sinten. Ini lagu ini berat.
Iman keren. Baku tidak baku ternyata gampang-gampang sulit. Terakhir Pak sulit. Kayaknya Pak Ustaz sudah selesai doa, kayaknya sudah Eka berarti sudah berjasa. Sudah semua? Tidak perlu banyak-banyak deh. Yang orang tulis berarti yang sudah. Ternyata selamat buat Pak Kusno. Peringkat 1. Saya. Itu hadiah Pak. Yeah. The third place is Dua, and the second is Jumi Eka, and the first is Bapak Kusno. Nah, untuk Bapak Kusno saya beri hadiah. Ini Bapak di Kota tulisannya jelek Pak. Gak tahu ini karya saya pertama kali. Awan dulu nonton ternyata luar biasa ya. Selama ini yang kita tahu bahwasanya kata baku tidak baku yang kita pakai, banyak hal-hal yang tidak baku yang kita pakai. Permainan ini hanya untuk sebenarnya menghidupkan saja. Luar biasa. Kita butuh belajar, kita butuh menambah kosakata kita. Terima kasih, itu adalah bukan sedikit, agak lama tadi yang SPDG-nya. Langsung saja saya taruhnya enggak. Kesepakatan belajar kita adalah satu, seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat. Jangan tanya ya saya jawab, kalau tidak nanti saya bantu berpikiran terbuka dan saling menghormati. 3, jika ada satu peserta berbicara maka peserta yang lain mendengarkan. 4, berpendapat setelah dipersilakan. 5, berpartisipasi penuh. 6, mengikuti sesi kelas dengan perasaan yang gembira. Untuk gembira kata ini. Ada yang perlu ditambah? Tidak perlu, langsung mau. Nah, dalam CGP di LMS kita belajarnya adalah luring dan juga daring. Lebih banyak ke daring itu belajar melalui LMS. LMS itu apa? Manajemen sistem apa ya Pak? Learning Management System. Oke, lalu ya. Alur belajar merdeka itu adalah ada 7 langkah. 1, mulai dari sendiri. 2, eksplorasi konsep. 3, ruang kolaborasi. 4, demonstrasi kontekstual. 5, elaborasi. 6, koneksi antar materi. Dan 7, aksi nyata. Ya, ini yang kita lakukan sekarang. Jadi jenengan kalau mau ikut guru penggerak, pertama jenengan akan ditanya tentang diri jenengan dulu. CGP mengamati bagaimana sistem rancangan di sekolah masing-masing dapat menciptakan lingkungan positif serta mendukung murid menjadi pribadi yang bahagia, mandiri, bertanggung jawab sesuai dengan filosofi dari Ki Hajar Dewantara. Setelah menceritakan tentang pengalaman pribadi, maka jenengan akan diberikan materi yang namanya eksplorasi konsep. Jadi ada banyak materi jenengan baca sendiri. Tidak ada diajari, ada. Kita baca sendiri semua. Yang ketiga, baru setelah kita mempelajari materi-materi tersebut akan dibagi menjadi beberapa kelompok, yaitu yang namanya ruang kolaborasi. Saya sering berkelompok dengan Bu Vera, guru SMP 1 Pelumpang. Agak
keteteran saya kalau sudah kelompokan dengan Bu Vera dan Pak Bukti. Beliau luar biasa. Aku guru SDD, guru prestasi juga sangat luar biasa, sehingga sering saya tertinggal. Apalagi kalau kelompokan dengan temannya Pak Kusno, Mama Ida. Wes cerewet tapi pemikirannya luar biasa. Sering menanyakan Pak Kusno, sering. Titip salam. Terus setelah itu kita demonstrasi kontekstual. Setelah kita kolaborasi, maka kita akan mendemonstrasikan ini tugas pribadi. Setelah itu dielaborasi pemahaman. Elaborasi pemahaman ini baru mendapatkan penjelasan dari pusat. Nanti jam 1 saya ada webinar ini. Biasanya dari Jakarta, pokoknya dari se-Indonesia ada namanya elaborasi pemahaman. Yang masing-masing alamat Google Meeting sendiri. Setelah itu kita akan ditanyakan membuat materi, koneksi antar materi mulai dari 1.1 dikoneksikan sampai 1.4 selanjutnya. Baru setelah itu kita buat aksi nyatanya. Aksi nyata ya apa yang harus kita lakukan di lapangan itu apa. Tidak perlu ditulis ya, kalau minta saya beri ya. Nah, untuk budaya positif ada beberapa pertanyaan pemantik yang harus jenengan pahami. 1. Apakah yang dimaksud dengan disiplin dan nilai-nilai kebajikan universal? 2. Apa perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Ini kemarin yang saya lakukan, yaitu tentang restitusi. Selama ini yang kita lakukan biasanya bocah nek salah gak salah itu semuanya. Artinya apa? Pasti kita marahi. Padahal mestinya kita harus melakukan yang namanya segitiga restitusi. Yang ketiga, bagaimanakah merumuskan keyakinan kelas? Yang kita pelajari di budaya positif adalah cara menangani siswa kalau ada yang melakukan kesalahan. Yang kedua, bagaimana kita merumuskan keyakinan kelas. Ketiga, keempat, apa yang Anda pahami terkait kebutuhan dasar manusia. Kelima, sebutkan 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Keenam, jelaskan langkah-langkah penerapan segitiga restitusi. Nah, dari situ intinya yang kita pahami dari modul ini adalah konsep disiplin positif adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Apa yang kita miliki di kelas kita, di sekolah kita, disiplin positif apa yang telah kita lakukan. Yang selama ini memang kita tidak tahu definisinya itu apa, tapi saya yakin setiap sekolah, setiap kelas sudah melakukannya, yaitu disiplin positif. Nopo, apa yang jenengan lakukan di sekolah untuk disiplin positifnya? 1, mungkin Bu Faiz sering melakukannya. Iya, pembiasaan sholat Asmaul Husna. Terus masuk kelas itu harus salam. Ini ironis sekali ketika 2 tahun terakhir kemarin kalau ketemu saya anak-anak itu say hi. Woi Pak Roni, mulai itu kita. Itu yang jadi masalah. 2. Teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi ini tetap ada, hukuman itu ada, penghargaan itu juga harus ada, tetapi harus ada penanganan namanya segitiga restitusi. Apa itu nanti kita bahas. Keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia berkualitas dan restitusi 5 posisi kontrol. Oke, selanjutnya. Nah, dari situ ini menurut dari teori kontrol by William Glasser, bahwasanya Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Kita buktikan nanti, bisa nggak dengan mengontrol orang lain itu bisa tidak? Kenyataannya menurut teori kontrol dari William Glasser tidak bisa. Makna disiplin, belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai.
Ini ada hubungannya dengan semua perilaku yang memiliki tujuan. Teori motivasinya adalah untuk menghindari hukuman. Biasanya ngomong ya motivasi. 2, untuk mendapatkan imbalan. Jika dia melakukan sesuatu pasti itu. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Yang ketiga ini, dari nilai-nilai itu berhubungan dengan nilai-nilai kebajikan universal. Apa yaitu keyakinan di kelasnya. Dari situ maka model berpikir menang-menangan biasanya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Sebagai guru kita mempunyai 5 posisi kontrol. 1, penghukum. 2, pembuat rasa bersalah. Biasanya di sini, ya, mungkin biasanya langsung menghukum mau dapat. Tetapi ada juga yang membuat rasa bersalah. Artinya apa? Anak didatangkan, kita wejani, tanpa kita hukum, mereka sadar, nggih Bu, kula niki salah. Bahwasanya duduk di atas meja itu tidak sopan. Saya terapkan beberapa kali, iya, balik menang, tapi butuh waktu lama. Saya tanya, Cong, itu benar atau salah? Nggih, boten sopan Pak. Yuk kembali, ya, hilang balik. Teman 3 sebagai teman, 4 sebagai pemantau, dan 5 sebagai manajer. Ini yang sulit, manajer. Dari 5 posisi kontrol ini bisa dilakukan yang namanya segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Yaitu menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, menanyakan keyakinan. Jadi ketika setiap anak melakukan kesalahan, alangkah baiknya kita panggil. Tidak harus di kantor, mungkin kita ajak ngomong dan lain sebagainya. Yang pertama adalah kita stabilkan identitasnya dulu dengan menanyakan kasusnya itu apa. Takut bisa langsung keku salah, goblok lagi sing loro, dan sebagainya. Ketika dia menceritakan, pasti dia akan menstabilkan identitasnya. Aku gak salah Pak, mestinya. Baru kita memberikan pemahaman, validasi kebutuhannya. Nek dene salah opo, gelut api kancane, pastikan ada latar belakangnya. Nah, dari latar belakangnya itu baru kita validasi kebutuhannya. Baru menanyakan keyakinan. Keyakinannya apa? Tinggal laku kamu tadi loh, Jong, benar atau salah, dia akan menyimpulkan diri sendiri. Itu namanya segitiga restitusi. Kebutuhan dasar manusia adalah penguasaan, kasih sayang, dan rasa diterima, kesenangan, dan kebebasan. Ini menurut dari teori kontrol by William Glasser. Menungso itu yang pengen menguasai, dia butuh kasih sayang, bukan hanya pada istri kita. Nah, kita coba, kita buktikan. Sudah punya pasangan masing-masing kan? Ya. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Anda adalah A, tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Suppose menjadi A, dicoba. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di tangan ini. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga, dan Anda, karena begitu pentingnya itu, tugas rekan Anda yang B adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepala Anda. Boleh teman B membujuk, menghardi, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepala Anda. Jajan. Cobalah melakukan kegiatan cobalah buka di atas dengan B secara bergantian, secara mandiri. Coba sekarang diskusikan, bandingkan jawaban Anda. Apakah berbeda atau sama? Bila mana berbeda, kira-kira mengapa? Sampai dari A, kepel, tak rayu. Itu memang dari
terus mengaji dan lain sebagainya. Kira-kira jenengan ini mau membuka tidak? Iming-iming. Tak iming-iming. Kira-kira bisa. Satu, ada yang terpengaruh. Dua, ada yang terpengaruh. Itu pasti bukan dari diri sendiri sebenarnya, tapi pengaruh yang lain. Ya, dari situ. Oke. Pertanyaannya adalah, apakah Anda atau B membuka kepalan tangan Anda? Mengapa? Alasan Anda B membuka kepalan tangan Anda. Saya buka semua, coba. Betul, sinten saya kira-kira membuka kepalan tangan. Ya, ada yang ngaku. Nah, B juga gitu. Dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan? Sing ngontrol tangan ini sebenarnya siapa? Nah, itu yang dimaksud. Sesuatu itu bisa berubah balik dengan awalnya. Ya, kisahnya. Kemungkinan jawaban kita terhadap pertanyaan-pertanyaan pertama dan kedua bervariasi antara yang bersedia membuka dan yang tetap bertahan menutup kepalan tangannya. Pertanyaan ketiga, siapa yang sesungguhnya memegang kontrol, yang menutup kepalan tangan atau yang berusaha dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan? Jawabannya tentu kita sendiri yang memegang kontrol atas kepalan tangan kita. Apakah kita membuka atau menutup kepalan tangan kita, itu tergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar kita. Mau kebutuhan dasar manusia ada 5. Apa tadi? Menguasai. Mereka kepengen menguasai, mulane menjadi dibuka. Terus ada juga tentang kebahagiaan. Ada juga kasih sayang karena keputusan dan sebagainya. Saya langsung aja ya, tidak perlu banyak materinya. Nah, langsung aja. Jadi nilai-nilai kebajikan universal adalah nilai-nilai kebajikan sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. 2. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan menurut Dr. William Glasser. 3. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seorang, maka motivasi intrinsik akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Terakhir, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Sudah pernah dengar profil pelajar Pancasila? Sempi profil pelajar Pancasila itu? Ada yang tahu profil pelajar Pancasila? Iya. Banyak yang perlu kita pelajari lagi ya. Nilai-nilai kebajikan universal, profil pelajar Pancasila, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang paling utama tetap itu. Percuma kalau berakal tapi tak beriman. Kalau beriman tidak berakal. Mandiri, bernalar kritis, berkebinaan global, bergotong royong dan kreatif. Kemarin saya materi yang 1.2 lebih cenderung ke berkebinekaan global. Jadi apa saja yang kita miliki di setiap masing-masing daerah, itulah yang akan ditonjolkan dalam pembelajaran. Ini tidak perlu saya bahas banyak. Yang ketiga adalah motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia ada eksternal, ada yang internal. Jadi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukan? Ada motivasi untuk mendapatkan imbalan dari seseorang atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya?
Sehingga muncullah ke bawah untuk menghargai diri sendiri. Biasanya saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Ada yang perlu ditanyakan ini? Tidak. Motivasi perilaku manusia kan itu. Biasanya jenengan tidak nyaman, apa yang akan jenengan lakukan? Apabila jenengan ingin mendapatkan sesuatu, mesti mikir, oh sing apa tak lakukan. Jadi guru ya namanya ini biasanya. Kalau tidak merubah dari diri sendiri, wah sulit sekali. Kalau tidak jenengan punya niatan yang sangat luar biasa, saya kepengen mutasi terus ya berdua, terlalu jauh sebenarnya. Satu, yang kedua punya motivasi yang lain, sehingga saya harus melakukan itu. Ternyata jodohnya tetap di sini. Kayaknya juga tidak bisa pindah sudah. Tinggal saya dan Bukin yang di sini. Mengawasi sampun apa kalau penyanyi harapan. Keyakinan kelas. Kita menuju ke keyakinan kelas ya. Keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Selama ini kita membuat pakai peraturan kelas. Ini kita rubah menjadi keyakinan kelas. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kenapa? Panas. Betul. Dan orang sodako. Ada yang ngomong gitu pasti. Agar saya tidak perlu sodako. Ya ada yang sodako yang lebih nyaman lagi. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu? Untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang lebih menggerakkan seorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Biasanya lebih enak yakin timbangannya peraturan. Kalau ini hanya sekedar peraturan jenengan pasti ya itu dekat pun jenengan yakin pasti pakai helm. Saya tidak nyaman ketika naik sepeda tidak pakai helm. Saya tidak nyaman. Itu karena yakin. Tapi nek peraturan Yusuf diwai akhirnya itu ya itulah yang menjadi mengapa keyakinan kelas itu lebih diutamakan. Keyakinan atau peraturan? Kira-kira ini. Datang tepat waktu mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, peraturan kabeh. Kami guru dan murid yang saling menyayangi. Oh, berarti yang sini peraturan, ini keyakinan. Ini digawe naik kelas ya. Contoh keyakinan kelas. Setiap anggota kelas perlu belajar. Setiap anggota kelas perlu senang. Nah, selama ini kelas kita senang atau tidak? Setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Setiap anggota kelas perlu merasa aman. Yang sekarang saya hadapi ini. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Ternyata merubah kebiasaan yang ada sekarang, tanda kutip pembulian, selalu ada. Kancane sing menang mocone kalem. Ketika saya suruh baca, sak kelas itu sebentar sentak karo baca. Padahal memang suaranya ya kalau yang saya tahu satu. Apalagi perundungan tentang fisik luar biasa. Nyeluk sebagai bapak sampai diomongi ya budaya itu jangan dilanjutkan ya. Aku saya nonton jenengan. Itu ya tentang keyakinan ya, kita lupa saja
keyakinan kelas dan kita buat bukan peraturan kelas lagi, tapi buat kita di kelas keyakinan kelas. Oke, kelanjutannya kebutuhan dasar manusia yang kita ketahui bahwa ada 4 kebutuhan manusia, 5. Bertahan hidup, untuk bertahan hidup itu butuh yang namanya kesenangan, kebebasan, kasih sayang, dan penguasaan. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik. Nah ini, maka yang kita butuhkan adalah ada kebutuhan bertahan hidup, survival, dan kasih sayang. Terus love and belonging, freedom dan fun, and power. Biasanya ini yang kita lakukan. Dari bertahan hidup itu, maka kebutuhan survival ini kebutuhan yang bersifat fisiologis, bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Terus dalam kasus ini tidak saya bahas ya, karena kasusnya, karena mungkin ada seseorang mempunyai kebutuhan hidup hanya untuk survival. Ini sebenarnya ada bacaannya, saya singkat, saya buat tadi malam. Nah, yang kedua adalah kasih sayang atau eksis, ingin disukai atau diterima. Biasanya bocah nek wis wedi ambek gurune ya wis gak kepengin akrab dengan orang tua, belajar karena suka pada gurunya. Kalau dulu saya ingat Bukuci berpenampilanlah yang baik gurunya agar bisa ditiru siswanya. Nek ngawasi good looking, senang saya. Tapi makna sekarang itu saya takut kadang-kadang menyukai menjadi suka. Sukanya tanda kutip yang lain. Saya ngajar di Alia pernah dapat SMS 00 gara-gara ini. Yang ngandani anakku lulus gede-gede. Ini saya di SMS yang reno-reno diwocok bojoku dadi masalah. Pak, masih ingat ya ketika kita jalan-jalan di Gunung Lembor? Masih ingat saya, tahu Lembor jenenge? Lembor itu akar langit itu masih ke sana, masih ke selatan. Saya dulu ada bakti sosial dengan anak Alia selama 1 minggu nginep. Saya nunggu seperti KKN lah, persis KKN. Iya, dan sebiasanya seorang jalan-jalan berdua jadi Allah. Teman sebaya sangat penting. Suka bekerja dalam kelompok. Ini pentingnya buat kita. Suka bekerja dalam kelompok. Dalam satu kelas, satu sekolah, jangan ada kelompok-kelompokan. Kalau SD saya lihat selama ini mengajar 18 tahun tidak ada. Kalau jenengan ke Aliyah, SMA, SMK, yakin. Karena apa? Di Aliyah, di SMA, SMK itu gurunya bisa 100. Dan ini sangat membuat pasti ada kelompok-kelompok. Istri saya sampai sekarang kepengen keluar dari SMK pelayaran. Tak doli, sake, jano itu jano. Ya karena itu saling menjatuhkan. Kalau di SD tidak ada. Karena di SD apa yang akan diroyok apa. SMK itu ada uang. Mau cari muka mana yang dicari di SD? Oh, nggak usah cari muka saja, kita banyak kerjaan. Nggak perlu. Penguasaan bisa mampu mastery, ingin menjadi pemimpin. Ada yang ingin mengamati sebelum mencoba hal baru. Siswa kita ada yang seperti ini. Ada yang merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Ono sing ora biadek ya ono, wis salah ya wis saja. Saya temukan ada satu anak kemarin kelas 5. Dia salah, itu dia sangat kecewa. Aku kok ngene Pak ya? Saya tanya. Saya praktekkan ternyata ya ada. Tidak semua ternyata. Tapi kita sudah menjudge rata-rata tidak seperti itu. Sangat rapi dan sistematik. Guru ya sama. Anak sing macam blower wayo. Ingin mencapai yang terbaik. Nah ini nggak tahu siapa. Kesannya Pak kebebasan freedom.
tidak perlu menonton videonya ya. 5 posisi kontrol. Ada posisi kontrol ini tadi sudah saya berikan, yaitu penghukum, pembuat rasa bersalah, teman pemantau, dan manajer. Ini posisi kita lihat ya. Guru berbuat menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Itu adalah posisi penghukum. Kita sebagai penghukum biasanya menghardik, nunjuk-nunjuk. Dengan lihat diri sendiri, itu kira-kira masuk yang mana? Pembuat orang yang bersalah adalah berceramah menunjukkan kekecewaan mendalam. Jenengan omongi bocah, terus akhirnya dia muncul, ya Allah, ngapunten Bu, kula ingkang salah. Ngobrol soal jarang. Saya kemarin dibentak sama murid saya, kira-kira nggak bisa bahasa Jawa. Saya beritahu, kandani aku tidak bisa ngomong bahasa Jawa, Pak. Kok iso lah? Akhirnya saya dekati, saya rangkul, ayo langsung tak jawab omongan lama-lama, nggih Pak, nggih kali boten nomor, ya wes kamu pakai bahasa Indonesia. Saya saja ngomong dengan sampean, itu saya bukan ngomong kowe loh, nggak pernah saya ngomong, mesti ngomong sampean. Satu. Yang kedua, kalau saya tidak bisa pasti bahasa Jawa, bahasa Indonesia. Saya dengan sampean aja sering bahasa Jawa, saya ngajar sering pakai bahasa Jawa. Apalagi kalau waktu ngajar bahasa Inggris, saya sempurna. Bahasa Inggris tak jawab bahasa Indonesia. Teman membuat alasan untuk murid-muridnya, pemantau menghitung dan mengukur, manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Ini yang jarang kita lakukan sebagai manajer ini. Kontrol dirinya kita sendiri yang jarang. Ini contoh kata-katanya, kalau kamu tidak melakukan, saya akan. Itu jernih pengukur. Kalau pembuat orang merasa kamu sudah mengecewakan ibu bapak, sebagai teman lakukan untuk bapak ibu. Ya sudah, nanti bapak ibu bantu bereskan. Ya ngono nih. Alhamdulillah. Apa peraturannya? Apa konsekuensinya? Apa yang telah kamu lakukan? Apa yang terjadi? Ini dipantau. Kalau manajer lebih rumit lagi, apa yang kita yakini? Apa kamu meyakini hal tersebut? Ketika dia sudah diberikan seperti ini, maka anak akan mengevaluasi diri sendiri sehingga dia tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Materi terakhir, segitiga restitusi. Pecah salah. Apa yang segitiga restitusi itu adalah 1. Menstabilkan identitas, 2. Menanyakan keyakinan, 3. Validasi tindakan yang salah. Jadi maksudnya gini, ketika anak punya salah, jenengan stabilkan dulu identitasnya. Stabilkan identitas itu apa? Dia merasakan aku ini salah atau benar. Ditanya, bocah, coba mau sampean waktu pelajaran kok ngampleng kacane kena opo? Dia pasti akan membela diri sendiri, menceritakan alasannya. Nah itu, jangan lihat di video saya ada itu, walaupun sedikit ada iya, tapi benar-benar terjadi waktu itu. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Setelah dia cerita, ya divalidasi, itu benar atau salah, ditanyakan. Setelah itu menanyakan keyakinan, yakin perbuatan itu benar atau salah, sehingga dia bisa menarik kesimpulan apakah perbuatan tersebut salah atau benar. Ini tidak perlu langsung saja. Sampai di sini ada yang perlu ditanyakan, aslinya seumur deh, tapi tidak perlu. Apakah perlu ditanyakan? Saya khawatir satu, dengan diam.
Dengan diam. Kudu mulai karena sudah lama. Halo? Oh, G. Kalau ini sudah nggak ada pertanyaan, G. Langsung wae nang ngono. Oke, saya tunjukkan bagaimana cara mendaftar di Canva. Jenengan buka saja langsung Canva. Canva.com. Buka semuanya lagi. Saya buka ke Google biasa saya. Ini Canva. Pilihlah yang canva.com. Mengisor orang. Nah ini ya, free design tool, presentation, video, sosial media. Buka, lalu sign up. Sign up itu enggak daftar. Di sign up menggunakan continue with Google. Lanjutkan dengan Google. Google ini alangkah baiknya jenengan bukan pakai gmail.com tapi pakai Belajar ID. Bentuk super ngapunten. Summer itu bahasa Inggris. Ya, ini misal ya, saya daftar. Saya nggak berani daftar ini, soalnya emailnya orang lain. Kalau sudah terdaftar, maka akan terbuka seperti ini. Nah, sandinya ya emailnya aja. Nah ini yang jadi masalah. Saya bandingkan ya, Canva yang menggunakan akun Belajar ID dengan akun punya saya sendiri yang Gmail. Nantilah banyak yang tidak terbuka. Tugas-tugas saya kemarin itu menggunakan Canva semuanya. Nah ini pasti akan ada permintaan coba Canva Pro. Pro itu bayar. Saya klik ya. Bayarnya itu bisa, ini ada mulai gratis cuma berapa hari saja. Ada yang 100.000, ada yang 300, ada tapi per tahun Canva. Nah ketika dibuka seperti ini, misal dengan pengen buat presentasi, klik presentasi, itu akan ada tulisan seperti ini, telusuri template atau buat template kosong. Saya itu klik telusuri. Kalau ada modelnya seperti ini, maka jenengan tidak bisa pakai ini, karena ini adalah pro, bayar. Kalau jenengan pakai akun belajar, jenengan lihat template-nya di sini. Di sini banyak yang terbuka. Terbuka apa loh? Yang ada tanda apa? Gak ada. Ya istilahnya premium. Loh, semuanya terbuka. Jadi template-nya tergantung dengan pengen template-nya yang kayak gimana. Sudah ada di sini. Cuman harus tidak begitu suka dengan desain, rontok males ya ini. Yang lama itu biasanya enaknya kita membuat PPT itu langsung sudah ada model-modelnya. Namanya template. Modelnya kayak piye jenengan kepengen. Dan itu secara otomatis tersimpan di sini. Ini proyek, jenengan klik proyek, itu pekerjaan saya semuanya di sini.
saya mencoba membuat, misal gini ya, saya kemarin mencoba membuat yang namanya muter-muter kupon voucher jantung sehat. Loh, dan bingung, enggak kupon dia caranya, buka saja kan Pak. Boten Pak, belajar medis tidak bayar. Kalau pakai belajar medis tidak bayar. Ya, tunggu konfirmasi masuk di emailnya nanti. Bisa ngali pasutet tanya operatornya. Nah, ini enaknya. Contoh lain, saya membuat kesepakatan kelas kemarin. Saya tampilkan langsung, saya berikan ke wali muridnya. Pak modelnya saya ini, ya saya buatkan ini. Sudah dia langsung berubah menjadi video bisa. Di kelas kita melakukan itu, saya kasih di grup paguyuban. Pasti dengan punya grup paguyuban masing-masing kan. Nah itu enak guys. Nggak usah repot-repot. Membuat poster, loh ada. Sekarang cara buat satu, jenengan pengen buat apa coba? Saya praktekkan sekarang. Makanya dipraktekkan sendiri, dibuatkan sendiri. Sertifikat langsung jenengan ketik Pak di atas ini. Dan ini tulis sertifikat. Lomba nopo juara nopo pelatihan Pak. Wes ono ini kan. Ini misal sertifikat landscape. Landscape-nya. Ada banyak pilihan. Loh, jenengan pilih yang mana? Nggih, ngeten Pak, umpami jenengan pilih yang ini. Ini sesuaikan template, klik. Sudah, langsung jenengan edit Pak. Nah, langsung ini dibesarkan kurang gede. Pemerintah kecamatan Gantri, Kecamatan Klumpang. Oleh sebab itu kemarin Pak Narko minta langsung saya buat yang langsung jadi ya, karena waduh udah ada nanti kan. Pak itu salah ya, saya langsung saya buatkan jadi. Kemarin yang pembenahan kedua belum saya buatkan. Misalkan ini, ya tadi kan juara satu kan ya. Peserta sebagai Peserta baik pengisian bisnis. Terbaik pengisian atau lomba bisnis se-kecamatan Penidon. Bukan. Nah ini tanggal 8. Terus ini nah ini langsung di Pak, bisakah ini kita pakai tanda tangan? Bisa. Tanda tangan itu jenengan unggah temriki. Semisal nih, saya pernah mengunggah beberapa fotonya bujuk barang. Aduh, konangan ini. Fotonya bujuk kan ini. Oh, belum pernah unggah. Nah ini stempel dan tanda tangan Pak Narko. Langsung jangan klik seret pemberi. Oh, misalkan ini sudah jadi tanda tangan plus stempelnya sudah jadi. Misalkan ini sudah jadi. Bagaimana cara mengunduhnya? Klik bagikan ke bawah, unduh. Lah unduh ini jenengan kepengen model apa? Apakah PNG, JPG, PNG itu sama, gambar PDF, cetak PDF, atau video atau GIF. Kalau sertifikat otomatis yang sarannya adalah
saya unduh, kita tinggal unduh. Sudah terunduh ini. Nah, di sini terunduh. Mungkin 2 kali sudah jadi. Loh, enak. Pemenangnya adalah, tapi kecamatannya Murad Nasir. Itu Pak caranya. Halo? Kalau Twipo, template-nya jenengan buatnya dari sini, boleh. Template-nya misalkan ini Twipo Nice sekolah. Template-nya jenengan buatnya di sini. Tapi nanti harus didaftarkan lagi ke Twipo Nice sendiri. Pernah punya akunnya nih. Nah, itu tinggal masukkan aja. Saya sudah jarang pakai itu. Loh, ini tinggal gantikan ke Pak, ini dihapus. Sudah, ini diganti, terus nanti diunduh, masukkan ke akun Twipo. Apa menanya? Bisa kabel ini. Saja. Kalau saya memanfaatkannya adalah ke tugas-tugas ini. Misal gini Pak, tugas saya proyek ini ya. Tugas saya adalah misalkan di sini ada tentang ini. Ini saya jadikan video langsung, Pak. Pendidikan Guru Penggerak Jurnal Refleksi Dwi Mingguan. Ini saya bagikan, saya unduh, tapi berupa apa? Berupa video. Ini saya pilih video. Jadinya seperti ini. Mama saya tampilkan ini. Dia sudah muter sendiri. Orang ada yang bingung kok so langsung seperti itu bagaimana ya? Ternyata ada Canva. Ini otodidak. Saya tahu ada pelatihan saya ikut, tapi saya cari-cari sendiri di YouTube sudah. Ntar gitu saya bisa. Oh, ini. Perasaan saya merasa bersyukur dapat mengikuti serangkaian proses pembelajaran ini dan seterusnya. Ini adalah evaluasi diri. Ketika 2 minggu sekali saya harus buat laporan seperti ini. Ya, wes ini wae penggawean. Ini ya mohon maaf seperti siapa ini Bu Desi ya, saya comot gitu aja seakan-akan loh pelatih nari, tapi dia musola. Ini adalah kemarin segitiga restitusi, anak yang melakukan pelanggaran saya panggil. Terus ada lagi kemarin ada pelatihan juga. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Ada yang lain mungkin yang perlu ditanyakan. Oke, terima kasih. Itu saja Pak Narto, mungkin ada tambahan. Sabun, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.